Sahabat-sahabat Indonesia yang super, terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways. Hari ini kita bicara mengenai gajiku bukan aku. Topik yang sangat penting apalagi buat generasi muda, Pak. Yang pastinya mengejar impian masa depan yang bermacam-macam begitu. Tapi kalau saya boleh diizinkan bertanya mengenai kehidupan Bapak. Kita bicara mengenai topik gajiku bukan aku. Pernah nggak dulu waktu Bapak muda melakukan kesalahan, Pak? Sehubungan dengan topik ini. Oh ya. Saya pernah salah dengan cara menyombongkan gaji, pernah. Saya pernah salah dengan menyepelekan gaji, ya. Dan kesalahan-kesalahan yang paling mengganggu sampai sekarang adalah kurang menghormati orang karena saya anggap dia tidak kaya. Anak muda sering melakukan kesalahan itu. Karena hanya orang tampilannya tidak kaya, tidak banyak uangnya, lalu kita menyepelekan. Sebagai anak muda, saya harus minta maaf kepada semua orang yang dulu saya sepelekan karena tampilannya tidak sesuai. Jadi kalau begitu, belajarlah untuk menilai orangnya, bukan yang dikenakannya. Dan orangnya paling mudah dikenali dari bahasanya. Bahasa adalah pembeda kelas yang sebetulnya. Anda tidak boleh tertipu dengan bahasa orang. Orang yang kelihatannya biasa tetapi bahasanya baik, pasti seseorang yang menyimpan kekuatan besar. Tetapi orang yang kelihatannya besar, pangkatnya tinggi, bahasanya bukan baiknya, tidak konsisten. Itu tanda ada kualitas yang disembunyikannya. Jadi berhati-hatilah dalam menilai orang, lebih baik kita salah benar, maksudnya adalah menghormati terlalu tinggi, daripada menghormati kurang. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Pak, untuk generasi muda terutama, Bapak tadi telah bicara mengenai potensi. Tapi yang menjadi problem bagi banyak orang adalah sulit Pak untuk mengenali potensi diri sendiri. Tahu dari mana kita potensi kita apa? Super sekali pertanyaannya. Sahabat Indonesia yang super. Kalau Anda mau tahu seberapa bernilainya Anda, perhatikan apa yang Anda lakukan waktu orang memuji. Waktu orang bilang, wah, wow, atau terus gan, gitu kan, kadang ada yang lain-lain. Gaya Facebook itu, ya. Orang memuji, pertanyaan lagi, apa yang Anda lakukan waktu orang bilang terima kasih? Perhatikan, itu semua potensi. Atau waktu orang mengatakan, dan ini yang jangan diabaikan. Waktu orang mengatakan, untung ada Anda. Karena orang ini penyelamat, berkualitas sekali. Dan yang disampaikannya keuntungan. Keuntungan bahasa korporat adalah kontribusi. Contribution based pay system itu dinilai berdasarkan hasil. Jadi kalau orang sampai mengatakan untung ada Anda tahu itu kualitas yang harus Anda hormati pada diri Anda sendiri. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak, kalau kemudian kita telah mengetahui potensi kita, untuk kehidupan Bapak pribadi dulu, setelah tahu potensinya apa, bagaimana cara mengembangkannya supaya dia terukur dan memang berkembang sesuai dengan yang kita inginkan, Pak, potensi itu? Begini. Ini caranya mengakali sistem rejeki. Mengakali itu menggunakan akal untuk memperbaiki rejeki. Oke? Gaji itu sesuatu yang kalau tidak disiasati dengan baik, itu mengkhawatirkan. Karena naiknya dibatasi oleh perusahaan. Berapa persen kira-kira? 10%. Padahal tomat gondol di pasar Beringharjo, jadi inflasi lebih tinggi daripada kenaikan gaji, sehingga banyak orang sebetulnya melemah. Kalau kita bicara gaji. Nah, ini yang banyak dilakukan orang adalah bekerja setia untuk naik gaji 10% per tahun. Pertanyaannya, sebetulnya Tuhan merencanakan pembatasan? Enggak, ya, pada rezeki kita. Terus kenapa kita memberikan batasan pada gaji? Mengapa Anda kecil hati mengenai gaji? Padahal Tuhan tidak membatasi kenaikan gaji. Berarti ada sesuatu yang kita lakukan yang membatasi diri. Gaji dan reward
itu lain. Reward ini bisa dari manapun karena apapun yang Anda lakukan, gaji itu sudah ada standarnya. Kenapa orang gajian itu gampang stres? Karena dia tahu naiknya paling sekian. Bekerja berapa tahun paling sekian. Itu yang membuat dia kecil hati. Bahwa cita-cita yang besar itu tidak bisa dicapai melalui gajinya. Itu sebabnya dia minder. Lalu dia bilang apa? Aku gajiku. Nah kalau begitu, pikirkan segala sesuatu itu dalam karir Anda sementara termasuk status Anda sebagai orang gajian. Pikirkan itu. Saya tidak menganjurkan Anda semua menjadi wirausahawan. Tetapi Indonesia akan kuat apabila sebagian besar pendapatan masyarakatnya karena kewirausahaan. Bukan karena gajian. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita sampai di penghujung acara Pak. Waktunya untuk kesimpulan, silahkan. Akan selalu ada orang yang dihargai lebih tinggi daripada kita. Betul. Berarti standar apapun yang ditetapkan oleh perusahaan akan diubah kalau penghormatan orang-orang yang menetapkan gaji itu berubah kepada kita. Masuk akal? Good. Jadi cara meningkatkan gaji yang paling baik adalah meningkatkan penghormatan orang-orang yang menggaji kita. Karena hasil yang kita bangun melalui hubungan yang baik dengan pelanggan, membangun suasana organisasi yang damai, meneladankan sikap-sikap yang setia kepada perusahaan. Berarti cara membangun penghargaan kepada kita adalah mempengaruhi hormatnya orang kepada kita. Jadi, hormati diri Anda, tingkatkan penghargaan orang kepada yang kita lakukan, perusahaan kita, buat orang-orang lebih menghargai kehadiran Anda. Orang mensyukuri datangnya Anda. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini. Saya yakin kata-kata beliau membawa begitu banyak hal bagi Anda. Dan saya juga ikut mendoakan semoga kata-kata itu meresap dan bisa Anda bawa selama Anda hidup. Saya Uli Herinansyah, sampai jumpa lagi di Mario Teguh Golden Ways.